Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menunjukkan mental juara sejati, meski telah menjalani paruh pertama MotoGP 2025 dengan nyaris sempurna. Ia tetap melakukan perenungan yang cukup mendalam. Marc Marquez sendiri mengakui bahwa ada beberapa kesalahan yang menjadi evaluasi besar bagi dirinya demi mencapai performa yang lebih baik ke depannya. The Baby Alien pun siap tampil maksimal lagi di 10 seri tersisa MotoGP musim 2025 ini. Marc Marquez saat ini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 381 poin, unggul 120 angka dari pesaing terdekatnya Alex Marquez. Torehan luar biasa ini diraihnya setelah 12 seri balapan musim ini di mana ia sukses memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint. Akan tetapi kiprah The Baby Alien tentu tidak luput dari noda sepanjang paruh pertama MotoGP 2025 ini, di mana Marc Marquez sempat terjatuh dalam beberapa balapan seperti di MotoGP Amerika Serikat dan MotoGP Spanyol yang kemudian membuatnya kehilangan poin sangat berharga. Meskipun demikian Marc Marquez mampu bangkit dan menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa. Setelah kesalahan di MotoGP Inggris 2025, Marquez pun menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan berikutnya yang membuktikan kemampuannya untuk belajar dari kesalahan. Marc Marquez juga menegaskan bahwa perenungan ini adalah bagian dari evaluasi untuk dirinya sendiri agar bisa tampil lebih baik lagi dalam setiap balapan yang bakal dijalaninya. Sebab The Baby Alien mau melalui MotoGP musim 2025 dengan hasil terbaik di akhir musim kompetisi. Kini Marc Marquez pun menatap balapan selanjutnya pada paruh kedua MotoGP musim 2025 ini dengan penuh kehati-hatian. Sang juara dunia 8 kali di semua kelas tersebut bahkan tidak mau gegabah dan akan memanfaatkan jeda paruh musim ini untuk benar-benar beristirahat sebaik-baiknya. Bagian pertama musim ini benar-benar sempurna meski memang masih ada beberapa kesalahan dan juga kesalahan besar, akan tetapi pada akhirnya kami tidak sempurna. Jadi hal terpenting adalah kita harus belajar dari kesalahannya dan sepertinya pada balapan terakhir kami juga mampu dalam mengatasi semua situasi. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sekarang saatnya untuk beristirahat dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dari Austria ke Valencia kita akan fokus penuh untuk melakukan yang terbaik dalam setiap balapan dan bahkan juga dalam setiap latihan, kata Marc Marquez, sebagaimana dikutip dari Crash. Pembalap Aprilia Racing Team, Jorge Martin merasa jauh lebih damai setelah comeback penuh dan selisih internal tim terselesaikan. Jorge Martin bahkan mulai berani mengungkap motivasinya untuk menjalani paruh kedua musim ini. Juara dunia MotoGP 2024 itu tidak muluk-muluk bukan ingin menang Grand Prix melainkan ingin tampil kuat dan bisa setidaknya mencapai podium. Kembali menjalani balapan penuh di seri MotoGP Ceko 2025 telah membuat Jorge Martin menyadari bahwa motor Aprilia RS GP yang sempat dia ragukan ternyata mampu diajak tampil menyaingi Ducati. Bahkan kemenangan pun memang mulai menjadi tujuan Martin, tetapi tidak sekarang. Musim ini dengan kondisi fisik yang baru saja pulih, The Martinator sadar diri bahwa dia masih jauh dari kata kompetitif, di mana seri perdana setelah jeda musim panas adalah MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Sirkuit tersebut terkenal sangat sulit dan sangat menuntut fisik. Jorge Martin mengetahui bahwa kemampuan dia akan benar-benar mulai teruji di sana. Martin sudah meraih poin perdana musim ini bersama Aprilia dengan 9 poin, di mana poin itu didapatkan dengan mencapai finish ke-6 pada balapan utama MotoGP Ceko 2025. Mungkin sulit dipercaya tapi saya mulai merasa nyaman. Saya tahu bahwa Aprilia sangat percaya pada saya dan sekarang saya percaya pada mereka dan juga dengan proyek ini.
Saya sangat yakin potensinya besar Anda bisa melihatnya pada Marco Bezzecchi. Saya harus memperkecil jarak dengannya lalu saya akan berjuang meraih kemenangan. Saya rasa begitu, tapi tentu saja kita tidak pernah tahu. Tapi saya senang dengan posisi saya saat ini. Saya tahu motornya sangat kompetitif, begitu pula saya di mana saya masih punya kecepatan dan bisa kembali ke depan. Saya masih perlu memahami motor dan tim dengan lebih baik. Saya masih butuh 3 hingga 5/10 detik lagi untuk meraih kemenangan. Kami masih punya 10 balapan tersisa. Saya bisa sangat cepat di beberapa balapan, tetapi saya akan kesulitan di balapan lainnya. Jadi target saya adalah berkembang musim ini. Saya tidak ingin memikirkan hasil, tapi jauh di lubuk hati saya yakin ada 3 atau 4 balapan di kalender di mana saya bisa tampil kuat dan saya rasa kami setidaknya mampu bersaing untuk finish di podium. Saya ingin meraih beberapa podium di akhir tahun dan kemudian siap untuk musim depan, kata Jorge Martin, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Direktur Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Alessio Salucci berbicara mengenai peluang pembalap Red Bull KTM yaitu Pedro Acosta untuk bergabung dengan timnya pada MotoGP musim 2027 mendatang. Menurut pria yang dikenal sebagai tangan kanan Valentino Rossi tersebut, Pedro Acosta diragukan untuk bergabung dengan VR46 Racing Team. Hal itu karena nantinya akan lebih memilih tim pabrikan ketimbang tim satelit. Masa depan Pedro Acosta di tim pabrikan KTM sendiri masih belum jelas, di mana pembalap berjuluk Baby Shark tersebut bahkan dikabarkan bakal cabut karena kurang puas dengan performa tim pabrikan asal Austria tersebut. Akan tetapi meski begitu, tim KTM sendiri dilaporkan tidak akan membiarkan seorang Pedro Acosta pergi begitu cepat, bahkan kemungkinan Acosta akan cabut saat kontraknya habis pada akhir musim MotoGP 2027 mendatang. Acosta memang santer dikaitkan dengan VR46 di mana tim milik Valentino Rossi itu kabarnya sangat tertarik untuk memakai jasanya, bahkan ada kemungkinan ia akan bertandem dengan Franco Morbidelli yang dikabarkan kontraknya bakal diperpanjang setahun. Namun demikian, Salucci tidak yakin Pedro Acosta bakal menerima tawaran bergabung dengan tim VR46 pada 2027. Pasalnya bursa pembalap akan sangat ramai pada tahun depan lantaran nyaris semua pembalap akan habis masa kontrak. Alessio Salucci juga menilai jika tim pabrikan seperti Yamaha, Honda dan bahkan Ducati tentunya juga akan memanaskan perburuan Pedro Acosta. Salucci pun memprediksi Baby Shark akan lebih memilih untuk bergabung ke tim pabrikan. Itu sesuatu yang sangat sulit, di mana pada akhir musim 2026 semua kontrak akan habis. Jadi menurut saya sulit bagi Pedro Acosta untuk datang ke tim kami. Akan tetapi jangan pernah bilang tidak mungkin, karena kalau ada peluang bagi kita maka tentu akan membicarakannya tahun depan. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa ke depannya. Namun semua kontrak akan bebas di mana Yamaha, Honda dan juga Ducati pabrikan langsung terlintas di pikiran saya, dan pada titik itu seseorang seperti Pedro Acosta pasti akan memilih untuk bergabung dengan tim pabrikan sebagaimana mestinya, kata Alessio Salucci, sebagaimana dilansir dari Crash.